Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Retna Anjani dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Kimia UIN Suskaryau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari oksigen. Nah, sebelum masuk ke pengertian, kita akan melihat bagaimana sejarah penemuan dari oksigen. Nah, lalu nanti kita akan melihat sifat fisika dan juga sifat kimia dari oksigen. Lalu kita akan melihat fungsi dan juga kegunaan oksigen dari kehidupan sehari-hari. Jadi, penemu oksigen adalah Joseph Priestley pada tahun 1774. Sebagian besar penelitiannya dilakukan di Bowood, Inggris, dan beliau melakukan penelitian gas di laboratorium dengan memanaskan merkuri merah sehingga lilin dapat menyala dengan cepat. Tidak hanya itu, beliau melanjutkan penelitiannya bahwa tanaman dapat melepaskan gas yang menunjang kehidupan tikus. Nah, jadi oksigen itu merupakan elemen penting yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar untuk kehidupan di bumi untuk bertahan hidup. Nah, ia merupakan unsur yang paling melimpah di alam semesta dan unsur yang paling melimpah di dalam tubuh manusia. Nah, nama oksigen itu berasal dari bahasa Yunani dengan kata oksigenes yang berarti produsen asam. Karena menurut para ahli kimia berpikir bahwa oksigen itu diperlukan untuk semua asam. Nah, menurut buku dari Rogers dan Carritt pada tahun 1995, dia mengatakan bahwa oksigen diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi melalui proses metabolisme dan juga kardiovaskuler. Nah, jadi unsur oksigen ini sangat akrab dalam lingkungan ilmu kimia, terutama pada reaksi reduksi dan oksidasi. Secara klasik, reaksi reduksi itu didefinisikan sebagai reaksi yang melepaskan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang menangkap oksigen. Nah, unsur golongan sulfur atau golongan 16 terdapat unsur oksigen, di mana unsur oksigen ini keberadaannya tuh di alam sangat bebas dan dapat dijumpai dalam bentuk oksidanya dan di dalam bentuk oksida non logam. Nah, oksigen ini sangat berguna sekali dalam kehidupan, baik itu hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Untuk manusia ataupun hewan, oksigen digunakan sebagai pernapasan atau respirasi. Sedangkan untuk tumbuhan, oksigen itu digunakan untuk fotosintesis yang akan menghasilkan produk metabolisme primer, sekunder, dan juga tersier. Oksigen merupakan unsur senyawa yang cukup reaktif. Dia dapat bersenyawa dengan unsur lain dan membentuk senyawa oksida. Oksigen merupakan unsur yang paling melimpah di dalam kerak bumi. Selain itu juga, oksigen dapat ditemukan di udara dan juga di air laut. Selain untuk bernafas, oksigen digunakan sebagai tabung oksigen di setiap rumah sakit. Lalu, ada darah yang menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh manusia dan sebagai fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, lalu selanjutnya itu adalah sifat fisika dan kimia dari oksigen. Yang pertama itu titik lelehnya 218, yang kedua titik didihnya 183, yang ketiga massa jenisnya 0,002, yang keempat itu ada keelektronegatifan 3,5, yang kelima itu ada afinitas elektron 141 kJ per mol pangkat min 1, yang keenam itu ada jari-jari ion 1,26, yang ketujuh ada jari-jari atom 0,66. Lalu sifat-sifat oksigen yang pada umumnya kita ketahui itu adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, mudah terbakar, dan juga larut dalam air dan pada alkohol. Nah, selanjutnya Al-Quran juga membahas tentang proses oksigen bisa terbentuk. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa oksigen dihasilkan oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Nah, ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqiyah ayat 71-72.
Nah, dari surat tersebut menjelaskan salah satu unsur terbentuknya oksigen diperlu kehadirannya tumbuhan yang hidup. Tahapan selanjutnya adalah api yang tidak bisa menyala tanpa adanya oksigen. Lalu Allah menyampaikan bahwa oksigen sebagai unsur menjadi terbentuknya api tersebut yang berasal dari tumbuhan. Lalu, tanpa adanya fotosintesis dari tumbuhan, maka tidak akan adanya oksigen tersebut. Nah, apa jadinya jika oksigen di udara hilang sesaat? Nah, mungkin bisa saja kita masih bisa tahan nafas untuk sebentar saja. Tapi, jika semua atom oksigen di muka bumi ini menghilang, apa yang akan terjadi sama dunia kita? Jika muatan atom oksigen hilang, lapisan pelindung satu ini juga akan pamit dan lenyap. Kalau nggak ada perisai ini, sinar matahari yang masuk tidak akan tersaring. Alhasil, kejadian ini bisa bikin kulit kita terbakar, mata kita rusak, dan menimbulkan kanker yang sangat berbahaya. Tentu saja, karena tanpa oksigen, mesin pembakaran nggak akan bisa nyala. Tentu hampir semua kendaraan akan mogok dan rentan bikin kecelakaan. Tanpa oksigen, semua air akan menguap jadi gas. Dari air depan genangan rumah, danau, sungai, sampai besarnya samudra, semua itu akan menghilang. Dan tubuh manusia yang kurang lebih kebanyakan air juga akan memudar. Tetapi, jika kelebihan oksigen pada manusia, stamina tubuh manusia mungkin jauh lebih meningkat karena lebih banyak oksigen yang kita hirup. Oksigen juga membantu kita dalam ningkatin ingatan kita juga. Namun, jika kelebihan oksigen, pembakaran akan jadi lebih dahsyat dan ini bikin setitik api gampang membesar dan membakar apapun di sekitar kita.